Terima kasih waktunya Pak MP, Pak Ustadz dan Bapak yang lainnya, serta ibu-ibu. Di sini sih saya hanya ingin sharing aja ilmu, berbagi ilmu yang saya dapat dari kedinasan ya. Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud sok tahu gitu. Saya yakin sih bapak-bapak dan ibu-ibu warga di sini udah pasti banyak yang tahu tentang COVID-19, apalagi banyak pemberitaannya di media sosial, sharing WA itu banyak banget pasti, dan di TV ya apalagi ya. Langsung aja ya. Jadi novel coronavirus atau COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya apa aja sih? Gejalanya itu demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Jadi kalau misalkan di lingkungan sini, di warga sini mungkin ada yang demam-demam lebih dari 37 derajat gitu ya, atau kalau nggak ada termometer bisa kan kerasa dipegang, ini demamnya tinggi nih gitu. Itu bisa langsung ke tenaga kesehatan Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang udah demam sehari 2 hari, apalagi disertai batuk, pilek, meskipun itu hanya batuk kecil, karena kan kemarin di TV juga udah ada ya Pak Wali Kota kita sendiri ya, mereka beliau nge-share, saya nggak ada tanda gejala apa-apa, saya hanya batuk kecil aja, ternyata pas di tes positif corona. Bapak Ibu nggak perlu panik, nggak perlu takut, tapi waspada, berdoa. Nah, ikhtiarnya adalah pertama harus rajin cuci tangan. Berarti ya harus mau makan berarti ingat cuci tangan, mau habis megang apa-apa cuci tangan, megang kacamata aja. Jadi saya udah berapa kali tadi pakai hand sanitizer. Kalau di sini yang nggak pasti kan di sini bapak-bapaknya mungkin lebih banyak di luar ya. Nah nanti kalau misalkan udah pulang kerja dari luar atau dari bepergian dari mana, pulang ke rumah langsung ganti baju Bapak kalau bisa, atau langsung mandi. Ini udah saya terapkan di rumah sendiri ya Bu ya. Jadi kalau dari mana-mana, apalagi saya dari puskesmas itu langsung mandi, langsung ganti baju gitu, nggak duduk dulu, nggak nempel dulu bajunya sama dari luar, nempel dulu ke kursi dulu gitu, duduk dulu, nggak langsung ganti baju, semuanya diganti gitu. Bahkan tas saya pun adanya di luar, biasanya di kamar Pak, itu di luar, saya simpennya di luar biar aja, itu paling handphone. Nah ini juga handphone sumber dari virus tadi. Kita kan habis megang-megang kemana-mana, megang handphone, handphonenya sering dilap aja, dibersihkan gitu. Nah virus corona ini dapat hidup di tangan kita selama 10 menit. Jadi kalau sekarang sih mungkin agak susah untuk cari hand sanitizer ya Pak, bisa bikin dari alkohol atau kalau misalnya ada alkohol yang 70% yang buat medis itu bisa. Cuma mungkin agak susah kalau sekarang, makanya harus kalau ada air mengalir dan sabun ya harus rajin cuci tangan. Menempel pada kain bertahan 9 jam Pak, cukup lama. Makanya kalau dari mana-mana baju kita kan nggak tahu kita ini pembawa atau bukan virus tersebut, karena kan kalau di luar ya nggak akan pernah tahu kita tuh pembawa atau bukan. Makanya untuk melindungi keluarga di rumah, pasti kan ada anak, ada istri, ada suaminya, mungkin ibu-ibu yang dari keluar gitu, di luar,
biar untuk melindunginya pas datang kalau bisa nggak nyentuh apa-apa, belum nyentuh apa-apa lah gitu, langsung mandi aja atau minimal ganti baju, cuci tangan gitu. Menempel pada permukaan logam akan bertahan 12 jam. Jadi si COVID-19 ini nggak menetap di udara, tapi menempel di permukaan benda. Gitu. Jadi dia nggak tetap di udara kayak virus flu biasa, tapi dia kalau udah nempel di benda yang tadi saya sampaikan itu akan bertahan di benda tersebut, tergantung bendanya itu beberapa jam. Nah, bila terpapar di temperatur 26 sampai 27 derajat, virus tersebut akan mati. Oleh sebab itu, virus ini tidak hidup di daerah panas. Minum air hangat, rajin minum air hangat, terus berjemur di bawah sinar matahari, kalau ada matahari, kalau lagi nggak hujan. Terus tidak disarankan meminum air dingin dulu atau yang es krim kayak gitu, itu nggak disarankan dulu. Jadi minum minimal 15 menit sekali Bu. Jadi kalau misalkan dia udah, ya kita nggak tahu ya di kita ada apa enggak, minimal kita minum biar tenggorokannya nggak kering. Nah ini di masjid ini punten Bapak udah dibersihkan semua. Kalau pembersihan mati ya. Ini ceklannya belum ya. Kebetulan saya udah menyediakan Baiklin. Baiklin itu salah satu disinfektan. Sama di puskesmas juga kita pakai Baiklin. Itu untuk takarannya 90 ml Baiklin dengan 905 ml air, itu buat 1 liter gitu, disemprotkan di yang sering dipegang. Nah ini kan ada 500 ml, berarti lumayan bisa pakai 5 kali yang botol ini ya. Ada tadi udah saya bawa, itu disemprotkan. Nah ini lebih enak, ini kan pakai ubin ya, jadi ngelapnya lebih enak nih. Agak PR kalau yang di rumah tembok gitu, nggak apa-apa, tapi itu disemprotkan aja. Kalau misalkan di rumah yang sering dipegang remote, gagang pintu, terus yang sering dipegang sama kita atau tempat duduk, kursi, bisa. Kalau untuk mungkin kalau ada yang sakit bisa di rumah dulu ya Pak ibadahnya ya. Kalau ada yang kurang enak badan gitu, dan segera memeriksakan ke petugas kesehatan setempat. Itu aja sih Pak untuk berbagi ilmunya. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyain lebih lengkap, bisa ke rumah atau bisa WA Bapak atau bisa WA Pak Ustaz ya. Itu aja Pak, Ibu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.